nama saya Muhammad Jidan Amwa dengan NIM 2002 10 30 30 77, mahasiswa Pendidikan Geografi Universitas Jember angkatan 2020 kelas B. Nah, pada praktikum kali ini kita akan mengidentifikasi warna tanah. Nah, pada video praktikum sebelumnya kita sudah bersama-sama melihat proses pengambilan sampel tanah melalui 3 unsur, yaitu yang pertama ada tanah utuh, yang kedua ada tanah terganggu, dan yang ketiga ada tanah agregat. Nah, pada video praktikum kali ini kita akan mengamati atau mengklasifikasikan atau mengidentifikasi jenis warna tanah. Nah, sebelum itu yang kita tahu pada muka bumi ini banyak sekali jenis tanah dan berbagai macam warna tanah. Lalu untuk mengklasifikasikannya sendiri, kadangkala kita membutuhkan alat dan bahan. Nah, alat yang biasa digunakan untuk mengamati warna tanah yaitu ada Mansell Soil Book atau buku warna untuk mengklasifikasikan jenis warna tanah. Nah, pada praktik kali ini kita bukan memakai buku, melainkan menggunakan selembaran, yaitu Mansell Soil Paper. Nah, sebelum praktikum, apa aja sih bahan-bahan dan alat-alat yang perlu kita persiapkan? Yang pertama ada kertas putih sebagai alas atau warna netral untuk mengamati warna tanah. Yang kedua ada Mansell Soil Paper. Ini ada beberapa selembaran Mansell Soil Paper. Lalu yang ketiga ada sarung tangan medis. Lalu yang keempat ada sendok beserta tisu. Lalu yang terakhir ada sampel tanah. Tidak lupa sampel tanah. Sampel tanah yang pertama yaitu saya ambil pada kedalaman 5 cm dengan jenis tanah red basalt. Lalu yang kedua ada jenis tanah yang kedua ada pada kedalaman 50 cm dengan jenis tanah podzol atau podzolit. Bagaimana cara kerjanya atau praktikumnya? Mari kita langsung ke metode praktikum mengklasifikasikan warna tanah. Untuk langkah yang pertama, kita pakai dulu sarung tangan medisnya. Setelah dipakai, kita persiapkan kertas Mansellnya. Nah, di sini ada Mansell Soil Paper atau selembaran kertas kertas Mansell untuk mengklasifikasikan jenis tanah, jenis warna tanah. Nah, di kertas Mansell ini ada beberapa bagian yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama ada hue. Hue ini menunjukkan warna spektrum paling dominan sesuai panjang gelombangnya. Jadi untuk hue ini semakin besar angka hue-nya menunjukkan warna itu gelap. Nah, jadi ini ada beberapa warna hue ya. Ini ada 2,5 hue, 2,5 YR, lalu YR itu adalah yellow red, kalau R itu adalah red. Jadi ini ada 2,5, ada 5, ada 10, ada 7,5, dan masih ada beberapa lembaran yang lain. Lalu untuk variabel yang kedua atau bagian yang kedua yaitu ada value. Nah, untuk value ini menunjukkan warna yang sesuai dari banyaknya sinar yang dipantulkan. Jadi untuk value ini semakin tinggi angka value-nya, maka warnanya akan lebih cerah. Lalu untuk selanjutnya yang ketiga adalah chroma. Nah, untuk chroma ini menunjukkan kemurnian atau kekuatan dari warna spektrum.
Nah, untuk chroma ini semakin tinggi angka chromanya, maka semakin cerah pula untuk warnanya sendiri. Jadi bisa kita ketahui bahwa dari beberapa variabel yang ada di sini itu ada perbedaan, yaitu ada pada hue, value, dan chroma ini sangat mempengaruhi jenis pada warna tanah tersebut. Lalu untuk pada lembar pasangan dari hue, value, dan chromanya ini ada diagram. Nah, pada diagram ini kita bisa menentukan warna tanah tersebut itu tergolong pada warna tanah jenis seperti apa gitu. Jadi di sini ada reddish yellow, ada yellow red, lalu ada dark reddish brown. Jadi kita bisa golongkan warna tanah tersebut itu tergolong warna merah coklat atau merah kuning dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya kita persiapkan sendok ya. Lalu kita ambil beberapa selembaran kertas mansel. Kita ambil yang 5 YR atau 5 yellow red. Lalu kita taruh di atas dari kertas putih sebagai penetral warna. Lalu untuk sampel tanah yang kita uji, yang pertama yaitu ada tanah regosol yang saya ambil pada kedalaman 5 cm. Nah, tanah regosol ini yaitu tanah yang berbutir kasar sebagai hasil dari pengendapan. Lalu untuk jenis tanah regosol ini sangat cocok ditanami padi, tebu, dan lain-lainnya. Kita ambil untuk tanah regosol ini, kita ambil beberapa satu pucuk atau sedikit aja ya untuk diuji warna tanah tersebut tergolong jenis warna apa. Kita bisa taruh pada ini di sini terlebih dahulu. Cocok ya. Nah, untuk tanah regosol bisa kita lihat untuk jenis tanahnya itu pada chroma 2, lalu ada value 3, lalu pada hue nya 5 YR. Jadi bisa kita golongkan ya. Untuk ininya pada dark reddish brown. Jadi 5 YR, hue nya 5 YR, lalu untuk value nya 3 dan chromanya 2. Jadi 5 YR 3/2 tergolong pada warna dark reddish brown. Lalu untuk jenis tanah yang kedua yaitu saya mengambil jenis tanah podzol atau podzolit yang saya ambil pada kedalaman 50 cm. Nah, untuk tanah podzol ini yaitu tanah yang terbentuk karena faktor curah hujan. Nah, curah hujan yang sangat tinggi dan suhu yang sangat rendah. Lalu tanah ini merupakan jenis warna tanah yang mineral yang tertua. Jenis tanah ini umumnya jika kita lihat secara pakai indera mata, warnanya cenderung kekuningan dan kemerahan. Lalu kita uji ya untuk warna tanahnya tersebut warna apa ya. Lalu kita ambil untuk tanah podzol ini, lalu kita uji ya, kira-kira di warna seperti apa untuk ininya. Kita coba taruh di ini. Cocok ya untuk ininya. Nah, untuk tanah podzol ini tergolong sama pada 5 yellow red, hue nya 5 yellow red. Lalu untuk value nya
pada value 5, lalu untuk kromanya pada kroma 8. Nah, warna tanah pozolit ini tergolong pada tanah ini, yellowish red. Nah, jadi untuk hue-nya 5YR yellow red, lalu untuk value-nya 5 dan kromanya 8. Jadi 5YR 5/8 dan tergolong yellowish red atau warna tanahnya merah kekuningan, sama seperti yang tadi dijelaskan tanah pojol itu seperti apa jika dilihat oleh kasat mata. Nah, untuk praktikum kali ini sudah selesai mengamati dan mengklasifikasikan jenis dan warna tanah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti mulai dari penjelasan terkait pengambilan tanah tersebut dan digolongkan jenis tanah tersebut dan sampai mengidentifikasi warna tersebut tergolong warna apa menggunakan Mansell Soil Paper. Semoga dari adanya praktikum kali ini kita bisa menggolongkan atau mengklasifikasikan jenis warna tersebut tergolong warna apa dan fungsinya seperti apa. Lalu untuk lingkungan itu impact atau dampaknya itu seperti apa. Terima kasih untuk teman-teman. Sampai jumpa kembali pada praktikum berikutnya terkait jenis-jenis tanah pada mata kuliah geografi tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.